Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Sobat Amat TV selalu diberikan kesehatan, rizki yang berlimpah, serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Amat TV akan mengulas lagi mengenai jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2022 untuk SD dan SMP negeri di Kota Bekasi. Sebelum dilanjut, yang baru menemukan channel Amat TV ini silahkan bantu like, subscribe, komen, serta share. Dan jangan lupa ditekan loncengnya agar supaya sobat-sobat atau bapak ibu mendapatkan update informasi dari Amat TV. Nah, sekarang masih pada segmen PPDB online tahun 2022. Kita mulai Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini sekali lagi Amat TV akan mengulas lagi jadwal atau tahapan pelaksanaan PPDB online baik SD negeri maupun SMP negeri. Tolong diperhatikan Bapak Ibu atau sobat-sobat, jangan di skip karena ini penting. Silahkan dicatat poin-poinnya. Yang pertama tahapannya itu adalah pra pendaftaran. Ini waktunya tanggal 6 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Kita sebagai pendaftar silahkan untuk mengupload berkas-berkas pada bekasi.siapppdb.com. Apa saja yang diupload? Tentunya yang pertama adalah persyaratan umum. Kemudian diikuti dokumen persyaratan khusus apabila Bapak Ibu mempunyai salah satu di antaranya. Contohnya afirmasi atau tahfiz Quran. Nah, silahkan Bapak Ibu diupload. Silahkan dibuka lagi video sebelumnya. Persyaratan umum dan persyaratan khusus sudah disampaikan atau dibahas. Nah, kemudian masih pada tanggal 6 Juni sampai 30 Juni, proses verifikasi berkas oleh Dinas Pendidikan bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Artinya ketika kita proses ngupload, maka ini bukan berarti kita sudah santai Bapak Ibu. Silahkan dilihat lagi akunnya apakah diverifikasi atau di-approve atau ditolak Bapak Ibu. Ditolak di sini mungkin harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Misalkan titik koordinat tidak sesuai dengan kartu keluarga Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau jadwal selanjutnya atau tahapan selanjutnya yaitu proses pendaftaran. Tanggalnya itu yaitu tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juli tahun 2022. Nah, ini calon peserta login untuk aktivasi akun dan memilih sekolah yang dituju berikut jalurnya. Nah, sebelumnya di proses upload berkas ini dipastikan Bapak Ibu sudah mempunyai lembaran akun pra pendaftaran untuk login pada saat pendaftaran, begitu Bapak Ibu atau sobat-sobat. Kemudian secara real time ketika kita login dan memilih sekolah tujuan atau pendaftaran atau daftar, maka ini diseleksi oleh sistem secara real time. Artinya kita bisa memantau apakah aman di posisi yang dituju atau tidak, yaitu tanggalnya sama dengan tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juli 2022. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu pengumuman Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin yang harus diperhatikan. Pengumuman yaitu tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengumuman hasil seleksi real time online pada situs resmi yaitu bekasi.siapppdb.com. Nah, ini kalau memang jam pendaftarannya sudah ditutup, sudah closing, Bapak Ibu apabila putra-putrinya ada di sekolah yang dituju, masih tercantum atau terdaftar di sekolah yang dituju, berarti sudah diterima Bapak Ibu. Dengan catatan waktu pendaftarannya sudah closing atau ditutup, atau sudah tidak bisa daftar lagi. Setelah pengumuman dan dipastikan putra-putrinya diterima di sekolah yang dituju atau yang dipilih, maka kita wajib melakukan daftar ulang. Tanggalnya itu yaitu tanggal 8 Juli
sampai 9 Juli 2022. Nah, ini waktunya 2 hari Bapak Ibu. Jangan sampai kalau sudah diterima di sekolah tujuan tidak melakukan lapor diri atau daftar ulang. Daftar ulangnya secara online, yaitu masih di akun masing-masing pada situs resmi web PPDB, yaitu bekasi.siapppdb.com. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian berikutnya yaitu alurnya. Nah, ini lebih detail atau tahapannya itu lebih detail daripada jadwal. Kalau tadi jadwal secara umum, nah ini tahapannya. Yang pertama yaitu pra pendaftaran. Sudah dijelaskan tanggalnya, yaitu tanggal 6 sampai 30 Juni 2022. Di sini Bapak Ibu atau sobat-sobat silahkan lakukan pengajuan akun secara mandiri melalui situs resmi dan unggah dokumen yang diperlukan. Sekali lagi, ada persyaratan umum dan atau ada persyaratan khusus. Silakan kondisional Bapak Ibu sesuai dokumen yang dimiliki. Yang jelas untuk persyaratan umum itu sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, proses verifikasi akun. Sekali lagi, tanggalnya masih sama Bapak Ibu. Secara real time ini akan diverifikasi oleh panitia PPDB yang sudah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian ada dua kemungkinan Bapak Ibu, apakah ajuan akun kita ditolak atau diterima. Kalau diterima berarti artinya diverifikasi, berarti lanjut ke tahapan berikutnya, tinggal nunggu pendaftaran. Nah, sekarang bagaimana kalau ajuan akun kita ditolak? Makanya di awal sudah Ahmad TV sampaikan, langkahnya itu ketika kita sudah melakukan pengajuan akun, jangan diam Bapak Ibu. Harus memantau terus akun kita, apakah diterima atau ditolak. Bagaimana kalau ditolak? Langkahnya itu yaitu, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Jika berkas ditolak pada saat verifikasi dokumen, maka ulangi proses pra pendaftaran. Nah, ini pasti nanti admin atau verifikator akan memberikan keterangan ditolaknya itu bagian mana begitu. Contoh misalkan titik koordinat tidak sesuai dengan kartu keluarga, atau upload dokumen kartu keluarga tidak jelas, misalkan hasil fotokopi Bapak Ibu foto kemudian diupload. Nah, itu kan tim verifikator tidak bisa membaca nik peserta didik begitu, atau dokumen yang lain. Pokoknya intinya sekali lagi, ketika kita mengajukan pra pendaftaran atau melakukan pengajuan akun, silakan dikoreksi lagi atau dipantau terus akunnya secara periodik sampai benar-benar akun kita itu di-approve atau diverifikasi oleh tim verifikator. Mungkin cukup jelas Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau ditolak silakan ditolaknya keterangannya apa, segera diperbaiki dan lakukan lagi atau pengajuan akun ulang begitu. Kemudian, bagaimana kalau akun kita, verifikasi kita diterima? Nah, ini keterangannya, jika dinyatakan lolos verifikasi berkas, calon peserta didik bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran. Kalau akun kita diterima, alhamdulillah Bapak Ibu, berarti kita print pengajuan akunnya, tinggal menunggu proses selanjutnya yaitu pendaftaran. Nah, ini sekali lagi, kalau akun kita diterima, kita tinggal melakukan ke tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran. Yang waktunya itu yaitu pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 Juli tahun 2022. Siswa login dengan akun yang sudah dibuat, pilih jalur, kemudian sekolah tujuan, simpan tanda bukti pendaftaran. Nah, ini Bapak Ibu. Ini biasanya nanti tanda bukti pendaftaran itu untuk dipakai untuk salah satunya, biasanya ada sekolah yang meminta untuk daftar ulang. Di antaranya berkasnya itu yaitu tanda bukti pendaftaran kalau kita diterima begitu. Kemudian sistem seleksi juga sama karena ini real time, dan sistem ini bukan orang Bapak Ibu. Jadi yang meriksa itu bukan orang lagi. Kalau tadi verifikasi dokumen ajuan akun, ya orang, tim verifikator, panitia PPDB online tingkat kota. Nah, kalau
pada saat pendaftaran yang memeriksanya itu atau yang menyeleksinya itu yaitu sistem Bapak Ibu. Proses seleksi dilakukan oleh sistem real time online. Jika tersingkir pada pilihan pertama, silahkan kembali login dan pilih jalur serta sekolah lainnya. Nah, ini kesempatan lagi dibuka. Sekali lagi, jika kita ditolak dari satu sekolah, silahkan login lagi, kemudian pilih sekolah yang lain. Bisa jalur yang sama, sekolah yang berbeda, atau pindah jalur. Yang penting Bapak Ibu dokumennya menyesuaikan pada saat pra pendaftaran. Kemudian berikutnya yaitu pengumuman Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sudah cukup jelas. Pengumuman kalau memang namanya ada pada saat proses seleksi sampai tanggal 7 Juli, sampai dengan tanggal 7 Juli jam terakhir, artinya pendaftaran sudah ditutup, tuh dipastikan aman Bapak Ibu. Yang penting sudah closing, nama anak kita ada begitu, itu pasti sudah aman. Kemudian berikutnya, setelah pengumuman putra-putri kita ada, Bapak Ibu atau sobat-sobat, silahkan lakukan daftar ulang. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang melalui akun masing-masing. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai lupa, mentang-mentang di pengumuman ada, tapi Bapak Ibu tidak melakukan daftar ulang begitu. Sampai tanggal 9 Juli pada waktu yang ditentukan tidak melakukan daftar ulang, maka sekali lagi dianggap mengundurkan diri Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu informasi dari Ahmad TV terkait jadwal dan alur langkah kita harus bagaimana ketika pra pendaftaran, kalau ditolak bagaimana, kalau akun kita diterima atau diverifikasi juga bagaimana, sudah dijelaskan pada video ini. Mohon maaf, tapi apabila dalam penyampaian ini masih banyak kekeliruan, sekali lagi mohon bantuannya yang baru menemukan channel Ahmad TV ini, silahkan bantu like, subscribe, komen, serta share Bapak Ibu. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar Bapak Ibu atau sobat-sobat selalu mendapatkan update info mengenai PPDB online baik SD negeri maupun SMP negeri pada PPDB online tahun 2022 di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.